Apakah kamu pernah berbicara kepada dirimu sendiri dengan cara yang begitu kuat hingga kata-kata itu mulai mengubah cara berpikirmu dari dalam? Bukan karena sihir, bukan karena keajaiban instan, melainkan karena sains, niat, dan disiplin mental. Banyak orang tidak menyadari betapa dahsyatnya pengaruh kata-kata terhadap cara otak mereka berfungsi. Mereka menghabiskan bertahun-tahun tanpa sadar mengulang kalimat-kalimat yang melemahkan, seperti "aku tidak mampu", "aku gagal", atau "aku tidak cukup baik". Kata-kata itu akhirnya menjadi program bawah sadar yang mengendalikan tindakan dan keputusan mereka setiap hari. Namun bayangkan, jika selama 3 hari kamu bisa sepenuhnya sadar akan kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Selama 72 jam penuh, kamu tidak mengkritik, tidak menyalahkan, dan tidak membatasi dirimu dengan pikiran negatif. Sebaliknya, kamu mulai berbicara pada dirimu dengan kasih, kekuatan, dan keyakinan. Kamu mulai menegaskan potensi terbaikmu, mendorong dirimu untuk tumbuh dan memperlakukan dirimu sebagaimana seseorang yang benar-benar kamu hargai. Ini bukan sekedar tantangan motivasi sementara, tetapi deklarasi perubahan total. Sebab, cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri hari ini menentukan arah hidupmu besok. Dalam 3 hari, jika kamu sungguh berkomitmen, kamu akan menyaksikan sesuatu berubah, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Karena perubahan sejati dimulai dari pikiran yang kamu pilih untuk tanam setiap hari melalui kekuatan kata-kata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi sangat kuat. Pergilah sekarang ke kolom komentar dan tulislah kalimat ini. Hari ini, saya mulai memprogram ulang pikiran saya. Saya adalah orang yang tabah. Tulislah itu dengan niat, dengan kesungguhan, dan dengan keyakinan penuh bahwa kamu sedang membuat komitmen kepada dirimu sendiri. Setelah itu, jangan lupa mensubscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami kekuatan pikiran, kedisiplinan mental, dan perjalanan spiritual menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan pengingat untuk jiwamu. Karena setiap video di sini bukan sekedar hiburan, tetapi pengingat untuk kembali pada kekuatan dirimu sendiri. Dengan menulis kalimat afirmasi tadi di kolom komentar, kamu sedang mengirim sinyal langsung ke alam bawah sadarmu bahwa perubahan dimulai hari ini. Kata-kata itu akan menjadi jangkar mentalmu, perintah internalmu, dan awal dari perjalanan untuk meninggalkan kebiasaan berpikir negatif yang selama ini menahanmu. Sejak saat kamu menuliskannya, kamu sudah memulai langkah pertama menuju kebebasan pikiran. Karena setiap kata yang keluar dari dirimu bukan hanya suara, tetapi energi yang membentuk realitasmu. Kekuatan kata-kata bukanlah hal mistik. Ia adalah ilmu. Setiap kali kamu berbicara kepada dirimu sendiri, otakmu bereaksi. Ia menciptakan jalur-jalur saraf baru, menguatkan atau melemahkan keyakinan tertentu. Ketika kamu mengulang kalimat negatif, seperti "aku tidak mampu" atau hidupku sulit", otakmu membangun jaringan yang memperkuat perasaan tidak berdaya itu. Namun ketika kamu dengan sadar memilih kata-kata yang memberdayakan, seperti "aku sedang belajar", "aku tumbuh setiap hari", atau "aku mampu menghadapi ini", maka otakmu mulai menyesuaikan. Ia menciptakan koneksi baru, menyalakan hormon positif, dan mengirim sinyal ke seluruh tubuh bahwa kamu siap berubah. Itulah sebabnya banyak orang yang mulai mengalami transformasi besar hanya dengan mengubah dialog internal mereka. Mereka mulai merasa lebih ringan, lebih berani, dan lebih fokus. Kata-kata tidak hanya menggambarkan kenyataan, mereka menciptakannya. Jadi jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah kalimat yang kamu izinkan keluar dari mulutmu, terutama saat tidak ada seorang pun yang mendengarkanmu. Karena saat kamu berbicara kepada dirimu sendiri dengan kasih dan keyakinan, kamu sedang membentuk masa depanmu sendiri dengan kekuatan niat yang terarah. Bayangkan,
Setiap kata yang kamu ucapkan seperti benih yang kamu tanam di ladang pikiranmu. Jika kamu menanam benih ketakutan, maka yang tumbuh adalah kecemasan, keraguan, dan rasa gagal. Namun jika kamu menanam benih keyakinan, maka yang tumbuh adalah harapan, keberanian, dan kekuatan. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan luar biasa untuk memilih fokusnya. Dan pilihan itu selalu dimulai dari bahasa yang digunakan pikiran. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi, tetapi sarana penciptaan. Alam bawah sadarmu menerima setiap kata tanpa perdebatan. Ia tidak membedakan antara benar atau salah, mungkin atau mustahil. Ia hanya merekam dan membentuk realitas sesuai perintah yang kamu ulang setiap hari. Maka berhati-hatilah terhadap bahasa yang kamu gunakan, karena di sanalah hidupmu sedang diarahkan. Saat kamu gagal dan berkata, "Aku bodoh," pikiranmu mempercayainya. Tapi ketika kamu berkata, "Aku sedang belajar dari kesalahan ini," pikiranmu membuka ruang untuk berkembang. Setiap ucapan adalah doa. Setiap afirmasi adalah fondasi. Jangan menjadi musuh bagi dirimu sendiri dengan kata-kata yang menusuk batinmu. Dunia di luar sudah cukup keras. Jadilah sekutu bagi dirimu sendiri di dalam. Dengan kata yang lembut, penuh kasih dan berdaya, kamu sedang menyirami benih kebesaran yang Tuhan tanam dalam dirimu sejak awal. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri ketika kamu melakukan kesalahan kecil? Apakah kamu langsung menghukum dirimu berkata, "Aku selalu salah"? Atau kamu menenangkan dirimu dengan bijak, mengatakan, "Tidak apa-apa, aku bisa memperbaikinya"? Cara kamu berbicara dalam momen seperti itu mencerminkan hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Dan hubungan itu, tanpa kamu sadari, adalah hubungan paling penting dalam hidupmu. Jika kamu hidup dalam kritik terus-menerus terhadap dirimu sendiri, kamu sedang menutup pintu kasih dan kedamaian batin. Namun jika kamu mulai berbicara dengan kelembutan dan tanggung jawab, kamu sedang membuka jalur menuju kekuatan sejati. Karena kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah gagal, melainkan kemampuan untuk bangkit tanpa menghina diri sendiri. Kata lembut yang kamu arahkan kepada dirimu sendiri menjadi energi penyembuh yang luar biasa. Tubuhmu merasakannya, jiwamu menerimanya, dan semesta meresponnya. Jadi sejak saat ini, setiap kali kamu mendeteksi pikiran yang membatasi, hentikan sejenak dan ganti dengan kalimat yang mendukung. Katakan, "Aku punya apa yang diperlukan. Aku sedang belajar. Aku di jalur yang benar." Kalimat sederhana ini adalah latihan spiritual, psikologis, dan mental. Ini adalah bentuk doa aktif kepada Tuhan yang kamu wujudkan melalui niat dan kata. Ketika kamu mulai menyadari pola kata yang kamu gunakan setiap hari, kamu akan terkejut betapa seringnya dirimu menanamkan pesan negatif tanpa sadar. Mungkin kamu berkata pada diri sendiri, "Aku tidak sebaik mereka," atau "Aku selalu gagal di akhir." Kalimat-kalimat kecil itu, meski tampak sepele, sebenarnya adalah bentuk pelatihan mental yang sangat kuat. Otakmu adalah murid yang sangat patuh. Ia akan mempercayai apapun yang sering kamu ulangi. Ketika kamu mengulang hal yang sama setiap hari, otakmu akan menciptakan kenyataan berdasarkan perintah tersebut. Ini bukan teori spiritual semata, tetapi fakta ilmiah. Dalam neuroscience, hal ini disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru berdasarkan kebiasaan berpikir dan berbicara. Jadi, jika selama ini kamu tanpa sadar membiasakan dirimu dengan kata-kata pesimis, kamu sedang membangun struktur mental yang sulit untuk menerima peluang dan keberhasilan. Tapi kabar baiknya, kamu bisa mengubahnya. Kamu bisa melatih pikiranmu dengan cara baru, dengan kata-kata baru, dengan niat baru. Mulailah berbicara pada dirimu seperti kamu berbicara kepada seseorang yang kamu cintai. Gunakan bahasa yang membangun, bukan meruntuhkan. Katakan, "Aku sedang tumbuh, aku pantas berbahagia, aku diciptakan dengan potensi besar oleh Tuhan." Dengan disiplin sederhana ini, kamu sedang memprogram ulang otakmu sedikit demi sedikit hingga suatu hari, hal-hal yang dulu terasa mustahil menjadi kebiasaan barumu. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah hanya dengan kata-kata hidupku bisa berubah? Jawabannya, ya,
Karena kata-kata adalah bentuk energi paling dasar dari niat manusia. Sebelum tindakan terjadi, selalu ada pikiran, dan di balik setiap pikiran ada bahasa. Bahasa adalah jembatan antara dunia dalam dan dunia luar. Apa yang kamu ucapkan kepada dirimu akan menentukan apa yang kamu lihat, bagaimana kamu merasa, dan bagaimana kamu bertindak. Banyak orang berusaha mengubah nasib dengan tindakan semata, tapi lupa mengubah dialog internal mereka. Mereka bekerja keras tapi tetap merasa tidak cukup. Mereka berjuang tapi di dalam hati mereka masih berkata, "Aku tidak bisa." Dan disitulah masalahnya. Tidak ada tindakan yang bisa bertahan lama jika keyakinan di dalam kepala masih menolak perubahan. Maka ubahlah kata-kata terlebih dahulu karena dari situlah kekuatan lahir. Setiap kali kamu mengucapkan afirmasi positif dengan kesadaran penuh, kamu sedang memperkuat keyakinan yang akan menopang tindakanmu. Kata-kata itu seperti fondasi spiritual yang menopang bangunan kehidupanmu. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi kamu bisa membangun. Maka mulailah hari ini, jadikan kata-katamu sebagai alat penciptaan, bukan penghancuran. Ucapkan kata yang sejalan dengan niat dan doa. Katakan, "Aku mampu. Aku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tumbuh. Aku siap menerima kebahagiaan." Dan lihatlah bagaimana semesta mulai menyesuaikan diri dengan vibrasi barumu. Kamu mungkin tidak menyadari betapa besar pengaruh percakapan batin terhadap tubuh fisikmu. Ketika kamu mengulang kata-kata negatif, tubuhmu merespons dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol. Detak jantung meningkat, nafas menjadi pendek, dan otot-otot menegang. Ini adalah reaksi alami dari keyakinan bahwa kamu sedang berada dalam bahaya, meskipun bahaya itu hanya berasal dari pikiranmu sendiri. Tapi ketika kamu menggunakan bahasa yang menenangkan dan penuh keyakinan, tubuhmu juga bereaksi, kali ini dengan pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang menimbulkan rasa damai dan percaya diri. Jadi ketika kamu berkata, "Aku bisa menghadapinya," tubuhmu ikut mempercayainya. Ia menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kuat. Ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung secara mendalam. Bahkan dalam tradisi spiritual apapun, baik Islam maupun agama lain, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam berbicara. Karena setiap ucapan adalah bentuk doa yang mencerminkan hati kita. Jadi ketika kamu memilih untuk berbicara dengan kasih dan keyakinan, kamu tidak hanya mengubah pikirannya, tetapi juga mengubah kondisi fisik dan emosionalmu. Kamu mulai bergerak selaras dengan kedamaian yang kamu ciptakan sendiri. Maka, jika kamu ingin menyembuhkan hidupmu, mulailah dari kalimat yang kamu gunakan untuk berbicara kepada dirimu setiap hari. Ada orang yang setiap pagi bangun dan langsung berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup lagi," atau "Hari ini pasti sulit." Tanpa sadar mereka sedang menulis naskah kehidupan mereka sendiri. Pikiran mereka menjadi program otomatis yang mencari alasan untuk membenarkan kata-kata itu. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Kamu bisa bangun di pagi hari dan memilih naskah yang berbeda. Kamu bisa berkata, "Aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan." Atau, "Hari ini aku akan belajar sesuatu yang berarti." Kalimat sederhana seperti ini akan mengubah seluruh arah energimu. Kamu akan mulai memperhatikan hal-hal baik, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena matamu mulai terbuka untuk melihatnya. Itulah kekuatan kesadaran. Apa yang kamu fokuskan akan berkembang. Jika kamu fokus pada masalah, kamu akan melihat lebih banyak masalah. Tapi jika kamu fokus pada solusi, kamu akan mulai menemukan jalan keluar. Kata-kata yang kamu pilih adalah kunci untuk mengarahkan fokusmu. Jadi setiap kali pikiran negatif muncul, berhentilah sejenak dan ubah narasinya. Jangan biarkan suara pesimis di kepalamu menjadi penguasa hidupmu. Kamu adalah penulis utama dari kisahmu sendiri. Dan pena itu ada di tanganmu, bukan di tangan masa lalumu, bukan di tangan orang lain, tapi di tanganmu, melalui kata yang kamu pilih untuk diucapkan setiap hari. Perubahan tidak terjadi hanya karena niat, tetapi karena konsistensi dalam tindakan, terutama tindakan yang berawal dari pikiran. Setiap kali kamu memilih untuk berbicara dengan cara yang lebih sadar, kamu sedang memahat ulang struktur jiwamu sendiri. Mungkin pada awalnya terasa aneh. Mengucapkan kata-kata positif ketika hatimu sedang terluka atau kecewa memang terasa seperti membohongi diri. Tapi percayalah, itu bukan kebohongan, itu latihan.
Sama seperti otot yang perlu dilatih agar kuat, pikiran pun butuh latihan agar lentur dan tangguh. Setiap afirmasi adalah repetisi spiritual yang memperkuat kesadaranmu. Ketika kamu berkata, "Aku kuat," meski tubuhmu lemah, kamu sedang menanam benih kekuatan yang suatu hari akan tumbuh menjadi keyakinan sejati. Saat kamu berkata, "Aku pantas dicintai," meski hatimu masih penuh luka, kamu sedang membuka ruang penyembuhan. Dan saat kamu berkata, "Aku mampu melewati ini," meski jalannya belum terlihat, kamu sedang menyalakan cahaya di tengah gelap. Dalam 3 hari, kamu mungkin belum melihat perubahan besar di luar, tapi di dalam, sistem keyakinanmu mulai bergeser. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah sebelum batangnya muncul, perubahan dalam dirimu dimulai dari hal-hal yang tidak terlihat, dari kata-kata yang kamu pilih untuk diucapkan setiap hari, dengan kesadaran penuh dan keikhlasan yang mendalam. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa seluruh hidupmu sejauh ini adalah cerminan dari percakapan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri selama bertahun-tahun. Jika selama ini kamu sering mengulang kata-kata yang penuh keraguan, tidak heran kamu merasa terjebak dalam lingkaran yang sama. Namun kabar baiknya, kamu juga bisa menciptakan pola baru dengan mengganti bahasa batinmu. Pikiran manusia seperti taman. Jika kamu menanam kata-kata positif dan menyiraminya dengan perhatian, maka bunga keyakinan akan tumbuh. Tapi jika kamu membiarkan pikiran negatif tumbuh liar, maka rumput liar keraguan akan menutupi segalanya. 3 hari bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk menanam benih baru. Hari pertama, kamu mulai menyadari kata-kata yang kamu gunakan. Hari kedua, kamu mulai menggantinya dengan kalimat yang lebih baik. Hari ketiga, kamu mulai merasa perubahan kecil, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat. Itulah awal transformasi. Dalam proses ini, jangan menuntut kesempurnaan. Tugasmu bukan untuk langsung menjadi manusia baru, tapi untuk menjadi manusia yang sadar. Setiap kali kamu memilih kata yang lebih baik, kamu sedang memperkuat kesadaranmu. Dan kesadaran adalah kunci untuk semua perubahan. Saat kamu menjadi lebih sadar, kamu mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap kata yang kamu ucapkan. Karena di balik setiap kalimat positif yang tulus, ada doa yang bergerak menuju kenyataan. Satu hal yang harus kamu pahami adalah bahwa pikiran tidak bisa dibiarkan kosong. Jika kamu tidak mengarahkan kata-katamu, pikiran akan mengisi dirinya dengan kebiasaan lama. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang merasa sulit berubah. Mereka berhenti mengkritik diri sendiri, tapi tidak menggantinya dengan afirmasi positif. Akibatnya, ruang kosong itu segera diisi lagi oleh keraguan. Maka setiap kali kamu menghentikan pikiran negatif, segera isi dengan kata yang membangun. Misalnya, saat kamu merasa, "Aku tidak bisa," ubahlah dengan, "Aku sedang belajar melakukannya." Saat kamu berpikir, "Aku gagal," ubahlah dengan, "Aku menemukan cara baru untuk berhasil." Perubahan semacam ini sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Karena dengan mengganti bahasa, kamu juga sedang mengganti arah energi hidupmu. Tuhan menciptakan manusia dengan kekuatan untuk memilih kata, dan itu bukan tanpa alasan. Kata-kata adalah alat penciptaan yang diberikan kepada manusia agar mereka bisa mengarahkan hidupnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutmu atau terlintas di pikiranmu adalah perintah bagi alam bawah sadar. Maka jadikanlah kata-katamu sebagai perintah yang membawa kebaikan, bukan kehancuran. Jadikan kata-katamu sebagai bentuk rasa syukur, bukan keluhan. Jadikan bahasa batinmu sebagai doa berjalan yang setiap hari menuntunmu lebih dekat kepada perdamaian dan keberhasilan yang kamu cari. Dalam setiap perjalanan perubahan, akan selalu ada momen ketika kamu merasa ingin menyerah. Pikiran lama akan berusaha menarikmu kembali ke pola lama, membisikkan bahwa semua ini percuma, bahwa kata-kata tidak akan mengubah apapun. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Ingat, setiap kali kamu memilih untuk bertahan pada afirmasi positif, meski tak ada hasil langsung, kamu sedang memperkuat otot spiritualmu. Disiplin mental bukan tentang percaya hanya ketika mudah, tetapi tetap percaya ketika semua terlihat sulit. Ketika kamu bangun dan berkata, "Aku bersyukur," meski hidup terasa berat,
kamu sedang menunjukkan keberanian yang luar biasa. Karena bersyukur di tengah kesulitan adalah bentuk tertinggi dari keimanan pada Tuhan dan pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu menolak untuk berbicara negatif, kamu sedang memutuskan rantai masa lalumu. Dan setiap kali kamu memilih kata-kata yang membangun, kamu sedang menulis masa depan baru. Maka jangan remehkan satu kalimat kecil yang kamu ucapkan hari ini. Bisa jadi kalimat itu adalah batu pertama dalam pondasi hidup baru yang sedang kamu bangun. Tetaplah sabar, tetaplah sadar, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang diulang dengan tekun setiap hari, sampai menjadi karakter yang baru. Banyak orang bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung mengubah hidup mereka padahal mereka sudah berdoa? Jawabannya sederhana, karena Tuhan sudah memberikan alatnya, pikiran, kata, dan niat. Kita sering berdoa agar hidup berubah tapi masih berbicara seperti orang yang kalah. Kita meminta kekuatan tapi terus berkata, aku lemah. Kita memohon rezeki tapi terus berkata, aku kekurangan. Doa tidak berhenti di bibir. Ia harus diteruskan dengan bahasa yang sejalan. Itulah sebabnya penting untuk menjadikan setiap ucapanmu bagian dari doa. Saat kamu berkata, aku mampu, kamu tidak hanya memotivasi diri, tetapi juga menegaskan doa yang kamu panjatkan. Tuhan tidak menuntutmu untuk sempurna, tapi untuk sadar. Ia memberimu kekuatan melalui kesadaran dan kata-kata yang kamu pilih. Jadi, mulai hari ini, setiap kali kamu berbicara kepada dirimu sendiri, bayangkan seolah-olah kamu sedang berbicara di hadapan Tuhan. Apakah kamu akan mengatakan, aku gagal? Atau aku sedang belajar menjadi lebih baik? Ingatlah, setiap kalimat adalah frekuensi, dan semesta bekerja dengan frekuensi itu. Maka pilihlah kata yang mencerminkan iman, bukan ketakutan. Setiap kali kamu memilih kata yang baik, kamu sedang bergerak selangkah lebih dekat menuju hidup yang kamu doakan. Dan itulah rahasia memprogram pikiran. Selaraskan kata, niat, dan iman. Maka hidupmu akan mengikuti arah yang kamu pilih dengan sadar. Ada saatnya, dalam proses memprogram ulang pikiran, kamu akan merasakan konflik batin. Di satu sisi, kamu ingin berubah. Di sisi lain, pikiran lamamu masih berusaha bertahan. Suara dalam kepalamu mungkin berkata, tidak ada yang akan berubah, atau aku sudah terlalu lama seperti ini. Namun, disinilah latihan mental sebenarnya dimulai. Pikiran lama tidak akan hilang begitu saja, tapi kamu bisa mengubah hubungannya denganmu. Alih-alih melawannya, amati saja. Biarkan ia muncul, lalu ubah responsmu. Saat pikiran negatif berkata, aku tidak bisa, ucapkan dengan tenang. Terima kasih sudah mengingatkanku, tapi sekarang aku memilih untuk percaya bahwa aku bisa. Dengan begitu, kamu tidak lagi menjadi korban pikiranmu sendiri, tetapi menjadi pengamat yang sadar. Dan ketika kamu mampu mengamati tanpa larut, kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Itulah bentuk tertinggi dari kebebasan mental. Setiap kata yang kamu pilih untuk menggantikan pikiran negatif adalah simbol kekuatan spiritualmu. Tuhan memberi manusia kesadaran agar mereka tidak diperbudak oleh pikiran, tapi justru mengarahkannya. Jadi, ketika kamu menolak untuk mengikuti narasi lama dan memilih berbicara dengan lembut pada dirimu sendiri, kamu sedang menghormati anugerah kesadaran itu. Dalam 3 hari, mungkin kamu belum menjadi orang baru sepenuhnya, tapi kamu akan mulai merasakan perubahan nyata. Pikiranmu lebih tenang, jiwamu lebih kuat, dan hatimu lebih damai. Dan itulah awal dari kebangkitan batin yang sejati. Salah satu alasan mengapa banyak orang gagal mengubah hidupnya adalah karena mereka menunggu perasaan positif datang terlebih dahulu sebelum mulai bertindak. Mereka berkata, aku akan mulai berbicara positif ketika aku sudah merasa baik. Tapi kenyataannya, kamu harus membalik urutan itu. Kamu tidak menunggu merasa baik untuk berbicara baik. Kamu berbicara baik agar akhirnya merasa baik. Pikiran dan perasaan bekerja dalam siklus yang saling mempengaruhi. Jika kamu terus menunggu perasaanmu membaik tanpa mengubah kata-katamu, maka kamu akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Namun ketika kamu mulai mengucapkan kata-kata positif, meski hatimu belum percaya sepenuhnya, kamu sedang memecahkan lingkaran itu.
Otakmu akan mulai membentuk asosiasi baru, perasaanmu mulai menyesuaikan, dan tubuhmu merespons. Itulah mengapa latihan afirmasi sangat kuat. Ia bukan sekedar kata manis, melainkan perintah bagi otak untuk menciptakan realitas baru. Dan yang terpenting, Tuhan melihat niat di balik setiap kata. Ketika kamu berusaha mengubah bahasamu, meski masih terluka, itu adalah bentuk iman yang luar biasa. Kamu berkata kepada semesta, "Aku memilih untuk berharap." Dan dalam setiap pilihan itu, ada energi perubahan yang bekerja. Jadi jangan tunggu hatimu siap, mulailah sekarang. Karena saat kamu berbicara dengan kesadaran, kata-katamu akan menjadi jembatan menuju ketenangan dan keberanian yang kamu cari selama ini. Dalam perjalanan 3 hari memprogram ulang pikiranmu, kamu akan belajar bahwa setiap kata yang kamu ucapkan membawa konsekuensi emosional. Kata tidak bisa membawa rasa menyerah, sedangkan kata aku sedang belajar membawa semangat dan rasa ingin tahu. Kata aku gagal menimbulkan rasa malu, tetapi kata aku mencoba lagi menyalakan api harapan. Jadi, apa yang kamu rasakan hari ini adalah hasil dari kata-kata yang kamu izinkan hidup di dalam dirimu kemarin. Kamu adalah arsitek emosimu sendiri, dan kata-kata adalah bahan bangunannya. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah struktur itu kecuali kamu sendiri. Bahkan, Tuhan tidak akan memaksamu berubah tanpa niat dan tindakan dari dalam dirimu. Ia sudah menanamkan potensi dan kesadaran agar kamu bisa memilih kata yang tepat. Maka mulai sekarang, jadikan setiap ucapanmu sebagai bentuk ibadah kesadaran. Ucapkan kata yang membawa kedamaian, bukan kecemasan. Ucapkan kata yang membangun kepercayaan, bukan ketakutan. Ucapkan kata yang membuka jalan, bukan yang menutup peluang. Karena pada akhirnya, yang mengubah hidupmu bukan hanya doa yang kamu panjatkan di waktu tertentu, tetapi juga bahasa yang kamu gunakan di setiap detik kehidupanmu. Doa adalah puncak kesadaran, tetapi kata sehari-hari adalah pondasinya. Saat kamu menjaga keduanya tetap selaras, kamu akan merasakan bahwa Tuhan selalu bersamamu, menuntun setiap langkah melalui kata yang kamu pilih dengan penuh kesadaran. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk berbicara positif. Kamu hanya perlu sadar. Kesadaran adalah kunci yang membedakan manusia dari kebiasaannya. Ada banyak orang yang hidup di bawah kendali autopilot, membiarkan kata-kata negatif keluar tanpa disaring, seolah-olah itu hal biasa. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kalimat seperti anak panah yang diarahkan kepada diri sendiri, dan ketika anak panah itu menancap, mereka merasa terluka tanpa tahu penyebabnya. Tapi kamu bisa memilih jalan berbeda. Kamu bisa mulai memperlambat pikiranmu, mendengar dengan lembut suara dalam kepalamu, dan mengubah nada bicaramu terhadap dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih sakral daripada saat kamu berbicara dengan kesadaran penuh kepada dirimu sendiri. Itulah bentuk tertinggi dari cinta diri. Karena cinta sejati tidak hanya berarti memaafkan atau merawat diri, tetapi juga berbicara dengan lembut ketika kamu sedang jatuh. Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi budak dari kata-kata negatif. Ia memberi kamu kebebasan untuk menciptakan kata yang penuh harapan, agar hidupmu menjadi cerminan kasih yang berasal darinya. Jadi jangan tunggu keadaan perfect untuk mulai berubah. Setiap kali kamu memilih untuk berkata lebih baik hari ini, kamu sedang memulai kehidupan baru sedikit demi sedikit. Dan perubahan kecil itu, jika terus dilakukan dengan tekun, akan menjadi gelombang besar yang mengubah seluruh arah takdirmu. Banyak orang yang hidup dengan keyakinan bahwa realitas mereka adalah hasil dari nasib semata. Mereka berkata, "Inilah jalanku, aku tidak bisa mengubahnya." Padahal, setiap detik mereka sedang menciptakan jalan itu dengan pikiran dan kata-kata mereka sendiri. Nasib memang ditentukan oleh Tuhan, tapi cara kamu berjalan di dalamnya adalah tanggung jawabmu. Dan tanggung jawab itu dimulai dari bahasa. Bahasa adalah alat navigasi hidupmu. Jika kamu terus berkata, "Aku tersesat," maka otakmu berhenti mencari arah. Tapi jika kamu berkata, "Aku sedang menemukan jalanku," otakmu mulai membuka kemungkinan baru. Itulah kekuatan bahasa dalam membentuk persepsi dan tindakan. Dalam 3 hari latihan penuh kesadaran, kamu akan mulai mengerti bahwa setiap kata yang kamu ucapkan membawa konsekuensi emosional. Bersedih dengan mengatakan bahwa rasa sakit ini belum berakhir.
Kata memberikannya kekuatan dan harapan. Untuk mengatakan bahwa saya akan memberikannya kekuatan dan harapan, membuatmu tidak berdaya. Jadi, setiap kata adalah kompas batinmu. Ia mengarahkanmu ke masa depan yang kamu ciptakan. Jadi berhenti menunggu keajaiban datang dari luar. Ciptakan keajaiban itu dari dalam, lewat kata-kata yang kamu pilih untuk diucapkan. Tuhan tidak menilai seberapa besar hasilmu, tapi seberapa besar niatmu untuk berubah. Dan perubahan sejati dimulai dari hal yang sederhana, dari keberanian untuk berbicara dengan harapan meski dunia di sekitarmu masih gelap. Karena begitu kamu mengubah kata, kamu mengubah pikiran, dan ketika pikiranmu berubah, seluruh arah hidupmu akan ikut bergeser menuju cahaya yang kamu pilih sendiri. Ketika kamu mulai berbicara dengan kesadaran kepada dirimu sendiri, kamu sedang melakukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar latihan psikologis. Kamu sedang melakukan ibadah batin, bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang telah Tuhan berikan. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang bagaimana kamu berpikir dan berbicara. Pikiranmu adalah doa yang berjalan tanpa henti, dan kata-katamu adalah gema dari doa itu. Saat kamu berkata, "Aku bersyukur," kamu bukan hanya mengucap syukur. Kamu sedang menyambungkan dirimu dengan sumber energi positif yang melimpah. Tapi saat kamu berkata, "Aku lelah dengan hidup," kamu sedang memutus koneksi itu tanpa sadar. Itulah sebabnya dalam tradisi spiritual apapun, kita diajarkan untuk menjaga ucapan. Karena ucapan memiliki kekuatan menciptakan atau menghancurkan. Ketika kamu memilih kata yang baik, kamu sedang menanam energi kebaikan di sekitarmu. Dan energi itu akan kembali padamu dalam bentuk kedamaian dan keberkahan. Bayangkan hidupmu sebagai ladang luas yang penuh potensi. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih yang kamu tanam. Jika kamu menanam dengan niat baik, maka ladang itu akan tumbuh dengan subur. Tapi jika kamu menanam dengan kebencian, maka duri akan tumbuh dan menyesakkanmu. Jadi mulai sekarang berbicaralah seolah setiap kata adalah doa yang akan kembali padamu. Dengan begitu kamu tidak hanya sedang memprogram ulang pikiran, tetapi juga sedang menyucikan hatimu agar lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Mungkin di tengah perjalanan ini kamu akan menemukan orang-orang yang menertawakanmu, menganggap bahwa apa yang kamu lakukan tidak masuk akal. Mereka akan berkata, "Apa gunanya berbicara positif kalau hidupmu belum berubah?" Tapi itulah perbedaan antara mereka yang hidup dengan kesadaran dan mereka yang hidup dengan kebiasaan. Orang yang sadar tahu bahwa perubahan sejati dimulai dari akar, bukan dari daun. Mereka tahu bahwa sebelum hasil tampak di luar, harus ada pergeseran besar di dalam. Kata-kata positif bukan mantra ajaib yang langsung mengubah keadaan, melainkan fondasi mental yang membuatmu mampu menghadapi keadaan dengan cara yang berbeda. Dan cara yang berbeda itulah yang akan mengubah segalanya. Ketika kamu terus berbicara dengan niat baik, bahkan dalam masa sulit, kamu sedang membangun karakter baru. Kamu sedang membentuk ketangguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ingatlah, tidak semua perubahan terlihat segera. Ada benih yang tumbuh cepat, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama sebelum menembus tanah. Jadi jangan biarkan ejekan atau keraguan orang lain menghentikanmu. Perjalanan ini adalah tentang kamu dan Tuhan, bukan kamu dan pendapat manusia. Teruslah berbicara dengan cinta, dengan keyakinan, dan dengan tekad. Karena suatu hari nanti, ketika buah dari benih itu mulai muncul, dunia akan melihat apa yang telah kamu tanam dalam diam selama ini. Kekuatan kata tidak hanya mempengaruhi dirimu, tetapi juga mempengaruhi orang di sekitarmu. Saat kamu berbicara dengan cara yang penuh keyakinan dan kasih, kamu sedang menularkan energi itu kepada orang lain. Kata yang baik bisa menenangkan hati seseorang yang gelisah, bisa menyembuhkan seseorang yang sedang kehilangan arah,
bahkan bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Betapa banyak orang yang bertahan hidup hanya karena satu kalimat sederhana yang mereka dengar di saat tergelap. Itulah betapa berharganya kekuatan ucapan. Jadi ketika kamu memulai perjalanan memprogram ulang pikiranmu, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi juga menjadi saluran penyembuhan bagi orang lain. Kamu menjadi bukti hidup bahwa kata bisa mengubah realitas. Tuhan menggunakan mulutmu untuk menebarkan kebaikan ketika kamu memilih berbicara dengan cinta. Maka jangan pernah remehkan satu kalimat positif yang kamu ucapkan hari ini, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Karena kata yang keluar dari hatimu yang tulus akan menemukan jalan untuk bekerja bahkan ketika kamu tidak melihatnya secara langsung. Setiap kali kamu berkata, "Kamu bisa melakukannya," atau "Aku percaya padamu," kamu sedang memindahkan gunung kecil di hati seseorang. Dan saat itu terjadi, kamu sedang berpartisipasi dalam keajaiban yang Tuhan ciptakan melalui kekuatan sederhana yang disebut kata. 3 hari adalah waktu yang singkat, tapi jika kamu menjalaninya dengan penuh kesadaran, kamu akan merasakan betapa besar pergeseran yang terjadi dalam dirimu. Hari pertama kamu mungkin masih sering lupa, masih terpancing oleh kebiasaan lama, masih menegur diri sendiri tanpa sadar. Tapi itu tidak apa-apa, karena kesadaran dimulai dari pengamatan. Hari kedua, kamu mulai lebih cepat menyadari saat kata negatif muncul, dan kamu mulai menggantinya. Kamu mulai merasakan ruang di antara pikiran dan dirimu. Hari ketiga, kamu mulai berbicara dengan cara baru secara alami. Kamu mulai merasa lebih damai, lebih ringan, dan lebih fokus. Disitulah kamu menyadari bahwa perubahan tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan untuk mulai. Karena setiap kali kamu berbicara dengan sadar, kamu sedang menciptakan versi baru dari dirimu. Versi yang lebih kuat, lebih lembut, lebih beriman, dan lebih selaras dengan kehidupan. Dalam 3 hari ini kamu sedang menulis ulang narasi batinmu. Dan begitu narasi itu berubah, seluruh hidupmu akan mengikuti. Karena kehidupan hanyalah cermin dari apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri. Maka jagalah kata-katamu seperti kamu menjaga doa. Karena pada akhirnya doa dan kata hanyalah 2 sisi dari kebenaran yang sama. Keduanya menciptakan dunia yang kamu tempati. Sekarang berhenti sejenak dan perhatikan bagaimana kamu merasa setelah membaca semua ini. Apakah hatimu mulai lebih tenang? Apakah kamu mulai melihat secerah harapan yang dulu tidak ada? Itulah tanda bahwa kata-kata sedang bekerja di dalam dirimu. Kata bukan hanya rangkaian huruf, tetapi getaran yang menembus pikiran bawah sadar dan mengguncangkan lapisan-lapisan batinmu. Saat kamu membaca atau mengucapkannya dengan niat, kamu sedang menulis ulang memori emosionalmu. Pikiranmu mulai merekam perintah baru, tubuhmu mulai merespon dengan damai, dan jiwamu mulai pulih. Ini adalah bukti bahwa kekuatan kata bukan teori kosong. Ia nyata, ia hidup, dan ia bisa kamu rasakan. Maka teruslah berbicara dengan kasih kepada dirimu sendiri. Setiap pagi, sebelum dunia mulai berisik, ucapkan lembut, "Aku bersyukur, aku kuat, aku pantas, aku sedang tumbuh." Biarkan kata-kata itu menjadi pelindungmu di hari yang penuh tantangan. Setiap kali kamu jatuh, gunakan kata yang sama untuk bangkit kembali. Karena setiap kalimat positif yang kamu ucapkan adalah langkah menuju kebebasan dari keraguan dan ketakutan. Tuhan tidak menciptakanmu untuk terus hidup dalam rasa bersalah dan kekurangan. Ia menciptakanmu untuk berkembang, dan kata-kata adalah alat yang Ia berikan agar kamu bisa mengarahkan hidupmu menuju cahaya. Ketika kamu mulai memahami betapa besarnya pengaruh kata terhadap hidupmu, kamu akan menyadari bahwa menjaga ucapan adalah bentuk tertinggi dari kesadaran spiritual. Kata adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Apapun yang kamu ucapkan dengan keyakinan akan menemukan caranya untuk terwujud dalam hidupmu. Itulah sebabnya banyak orang bijak mengatakan,
Apa yang kamu ucapkan adalah doa. Maka berhati-hatilah dengan setiap kata yang keluar dari mulutmu, karena ia membawa energi yang tidak pernah hilang. Ucapanmu bisa menjadi cahaya bagi seseorang, tapi juga bisa menjadi beban. Dalam proses memprogram ulang pikiran, kamu belajar menjadi penjaga atas apa yang keluar dari dirimu. Kamu mulai memperhatikan bukan hanya apa yang kamu katakan pada orang lain, tetapi juga apa yang kamu katakan kepada diri sendiri saat tidak ada yang mendengar. Banyak orang bisa berbicara lembut kepada dunia, namun keras kepada dirinya sendiri. Mereka bisa menenangkan orang lain, tapi menghukum dirinya setiap kali salah. Padahal, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk terus menyakiti diri sendiri. Ia ingin kamu belajar dari kesalahan, bukan membenci dirimu karenanya. Jadi ubah dialog batinmu menjadi ruang kasih. Setiap kali kamu mendapati diri berkata, "Aku gagal," ubah menjadi, "Aku sedang belajar." Ketika kamu merasa tidak mampu, ubah menjadi, "Aku sedang berkembang." Dengan begitu, kamu tidak lagi menjadi penghalang bagi pertumbuhanmu sendiri, melainkan menjadi sahabat terbaik bagi jiwamu. Dan saat kamu menjadi sahabat bagi dirimu, hidup akan mulai berubah secara ajaib tanpa kamu sadari. Bayangkan sejenak jika setiap manusia di dunia ini memulai harinya dengan kata yang penuh cinta dan keyakinan. Dunia akan terasa jauh lebih damai, lebih lembut, dan lebih indah. Tidak akan ada banyak kemarahan, karena orang yang berbicara dengan kasih kepada dirinya sendiri akan sulit menyakiti orang lain. Itulah kekuatan sebenarnya dari memprogram ulang pikiran melalui kata. Ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, kamu juga sedang menciptakan perdamaian di sekitar. Pikiran yang jernih melahirkan tindakan yang bijaksana, dan tindakan yang bijaksana melahirkan kehidupan yang penuh makna. Jadi, ketika kamu memilih untuk berbicara dengan hormat kepada dirimu, kamu sedang ikut membentuk dunia yang lebih baik. Setiap kali kamu berkata, "Aku memilih tenang," kamu sedang menghentikan rantai kekerasan yang mungkin diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali kamu berkata, "Aku mencintai diriku," kamu sedang memberi izin kepada dunia untuk juga mencintaimu dengan cara yang sehat. Kata memiliki kekuatan yang menular. Semakin kamu menebar kata baik, semakin luas pengaruh positif yang kamu sebarkan. Maka jangan remehkan kekuatan sederhana dari ucapan harianmu. Satu kalimat yang kamu ucapkan hari ini mungkin menjadi alasan seseorang tidak menyerah besok. Jadilah pembawa pesan kebaikan. Jadilah suara lembut yang mengingatkan bahwa kehidupan masih layak dijalani. Karena pada akhirnya, bukan kekayaan atau gelar yang meninggalkan jejak abadi, melainkan kata-kata baik yang kamu tanam di hati manusia lain. Ada kalanya dalam perjalanan ini, kamu merasa lelah. Kamu merasa seolah kata-kata positif yang kamu ulang tidak memberi perubahan besar. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bekerja? Di titik itulah kamu sedang diuji. Karena perubahan mental bukan tentang kecepatan, melainkan tentang ketekunan. Kata-kata positif bekerja seperti air yang menetes ke batu. Pelan tapi pasti, ia membentuk pola yang abadi. Setiap kali kamu mengulang afirmasi, kamu sedang memperkuat jaringan syaraf baru di otakmu. Dan ketika jaringan itu semakin kuat, perilakumu mulai mengikuti. Kamu menjadi lebih sabar, lebih optimis, lebih tangguh. Ini bukan sulap, ini adalah sains yang berpadu dengan spiritualitas. Tuhan menciptakan otak manusia dengan kemampuan luar biasa untuk berubah melalui pengulangan dan niat. Jadi jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Teruslah berbicara dengan cinta. Teruslah mengulang kata-kata yang memperkuatmu. Karena di balik setiap pengulangan ada perubahan kecil yang sedang tumbuh. Ibarat benih yang butuh waktu untuk menembus tanah, kata-katamu juga butuh waktu untuk menembus kesadaran lamamu. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan melihat betapa luar biasanya hasil dari kesabaranmu. Kamu akan menatap cermin dan berkata, "Inilah aku, bukan yang dulu, tapi yang baru." Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kata yang kamu ucapkan juga membentuk getaran di tubuhmu. Ilmu fisika modern membuktikan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensinya masing-masing. Kata-kata yang kamu ucapkan mempengaruhi getaran energimu. Ketika kamu berkata, "Aku mampu," tubuhmu merespon dengan energi yang menguatkan. Ketika kamu berkata, "Aku tidak bisa," tubuhmu melemah.
Itu sebabnya orang yang sering berbicara positif terlihat lebih bersemangat, lebih muda dan lebih hidup. Mereka memancarkan energi yang menyenangkan karena kata-kata mereka selaras dengan getaran kehidupan. Jadi jika kamu ingin meningkatkan energimu, ubahlah kata-katamu. Jangan tunggu sampai keadaan membaik untuk mulai berbicara baik. Mulailah berbicara baik agar keadaanmu membaik. Karena kata adalah frekuensi yang menarik realitas sejenis. Ketika kamu bergetar dalam frekuensi syukur, kehidupan akan memberimu lebih banyak hal untuk disyukuri. Ketika kamu bergetar dalam cinta, kamu akan menarik cinta dari berbagai arah. Tuhan sudah menempatkan kekuatan penciptaan itu di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengaktifkannya lewat kesadaran dan kata-kata yang benar. Jadi mulai sekarang, jagalah lidahmu dari ucapan yang melemahkan. Gunakan setiap kalimat sebagai alat untuk mengundang energi positif masuk ke hidupmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya bicara tentang perubahan. Kamu menjadi perubahan itu sendiri. Perjalanan memprogram ulang pikiran melalui kata bukan perjalanan sekali jadi. Ini adalah proses seumur hidup. Kamu tidak akan selalu sempurna dalam berbicara positif. Dan itu wajar. Ada kalanya kamu kembali terselincir dalam pikiran negatif, merasa lemah atau marah pada dirimu sendiri. Tapi bedanya sekarang, kamu sadar, dan kesadaran itu sendiri sudah merupakan langkah besar menuju kebebasan. Setiap kali kamu tersadar, kamu bisa memilih ulang. Kamu bisa berhenti, menarik napas dan berkata dengan lembut, "Aku memaafkan diriku." Kalimat sederhana itu memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Karena saat kamu memaafkan dirimu, kamu sedang membuka ruang bagi kasih Tuhan untuk masuk. Ingatlah, tujuan dari latihan ini bukan menjadi sempurna, melainkan menjadi sadar. Ketika kamu sadar, kamu bisa menciptakan ulang hidupmu kapanpun kamu mau. Kamu menjadi pengendali, bukan korban dari pikiranmu. Dan semakin sering kamu memilih kata yang baik, semakin kuat pengaruhnya terhadap seluruh sistem kehidupanmu. Pikiran, tubuh, dan jiwa. Inilah cara yang lembut namun mendalam untuk membangun kekuatan batin. Kamu tidak perlu berteriak untuk menjadi kuat. Cukup berbicara dengan lembut namun penuh keyakinan kepada dirimu sendiri setiap hari. Karena kekuatan sejati tidak datang dari kerasnya suara, melainkan dari kedalaman makna di balik setiap kata yang kamu ucapkan dengan hati yang sadar. Dalam perjalanan memprogram ulang pikiran, salah satu hal terpenting yang akan kamu pelajari adalah arti kesabaran. Perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi sekejap, bahkan jika kamu sudah melakukan semuanya dengan benar. Seperti menanam pohon, kata-kata positif yang kamu ucapkan adalah benih yang perlu waktu untuk menumbuhkan akar, batang, dan akhirnya berbuah. Kesabaran menjadi kunci karena setiap kali kamu merasa gagal atau belum melihat hasilnya, itulah saatnya kamu melatih ketahanan batinmu. Tuhan memberi manusia waktu untuk berkembang dan belajar, dan kata-kata yang kamu ucapkan adalah bagian dari proses itu. Saat kamu berbicara dengan kesadaran, bahkan ketika hati masih ragu, kamu sedang menanamkan pondasi kuat untuk masa depanmu. Setiap afirmasi yang kamu ulangi setiap hari adalah cara untuk melatih otak, membentuk jalur saraf baru, dan memperkuat hubungan batin dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Ini bukan sekedar teori, melainkan praktek yang telah dibuktikan secara ilmiah dan spiritual, dan kesabaran ini mengajarkan kamu bahwa hidup bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kualitas setiap langkah yang kamu ambil. Dengan setiap kata positif yang kamu ucapkan, kamu sedang menulis ulang cerita hidupmu dari dalam, menciptakan narasi baru yang selaras dengan tujuan Tuhan bagi hidupmu, dan menyiapkan dirimu untuk menerima hasil yang lebih baik di masa depan. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan orang adalah menunggu motivasi datang sebelum bertindak. Mereka berharap perasaan semangat akan muncul, baru kemudian mulai mengubah kata-kata dan pikiran. Namun kenyataannya, motivasi sejati muncul dari tindakan, bukan sebaliknya. Saat kamu mulai berbicara dengan kata-kata positif, meskipun awalnya terasa dipaksakan atau tidak natural, kamu sedang memicu motivasi dalam dirimu sendiri. Kata-kata adalah alat untuk menyalakan api semangat yang ada di dalam hatimu. Dengan mengulang kalimat seperti, "Aku mampu melalui ini," atau "Aku sedang tumbuh setiap hari," kamu sedang memberi sinyal kepada pikiran bahwa sadar bahwa kamu siap bergerak maju.
Seiring waktu, kata-kata itu membentuk kebiasaan mental baru yang kemudian menjadi dasar dari tindakan nyata. Bahkan tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini memiliki dampak besar jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Tuhan memberi manusia kekuatan untuk memilih kata, pikiran, dan tindakan. Dan ketiganya bekerja sama untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Jadi jangan menunggu momen perfect, jangan menunggu hasil langsung, dan jangan biarkan pikiran lama menahanmu. Mulailah sekarang, berbicaralah dengan kesadaran, dan biarkan kata-kata itu menjadi jembatan yang menghubungkan niat dengan realitas. Dari situlah transformasi sejati dimulai, dan dari situlah kamu akan melihat perubahan yang bertahan lama dalam hidupmu. Dalam 3 hari latihan ini, kamu akan belajar bahwa kata-kata yang kamu pilih bukan hanya mempengaruhi dirimu, tetapi juga mengubah cara orang melihatmu. Pikiran dan kata yang positif memancarkan energi yang bisa dirasakan oleh orang di sekitarmu. Ketika kamu berbicara dengan keyakinan dan kasih, orang-orang akan merasakan ketenangan dan keteguhan yang kamu pancarkan. Ini adalah bentuk pengaruh yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Bahkan di antara mereka yang tidak mengenalmu secara mendalam, energi positif dari kata-katamu akan mempengaruhi suasana hati mereka. Tuhan bekerja melalui energi ini, menjadikan kata-katamu sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan memperluas dampak positif di dunia. Setiap kali kamu memilih berbicara dengan kesadaran dan kasih, kamu sedang menulis gelombang kebaikan yang akan terus bergerak tanpa henti dan tanpa kamu sadari sepenuhnya. Jadi jangan remehkan kata-katamu, bahkan yang terdengar sederhana. Aku percaya padamu, aku akan berusaha lebih baik, atau sekedar aku bersyukur. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk pengalaman hidupmu dan mempengaruhi orang lain. Inilah bukti nyata bahwa kata-kata adalah alat penciptaan, bukan sekedar bunyi kosong. Dan Tuhan memberi kita kesadaran untuk memilih kata yang selaras dengan kebaikan, karena dari sana lahir kehidupan yang penuh makna dan berkah. Setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya, tapi banyak yang tidak menyadarinya karena terjebak dalam pola pikir lama. Pola ini sering terbentuk dari pengalaman masa lalu, kritik dari orang lain, atau ketakutan yang berulang kali diulang dalam pikiran mereka. Namun kekuatan kata memungkinkan kamu untuk memutus rantai itu. Dengan kesadaran dan niat yang tulus, kamu bisa mengganti pola lama dengan pola baru yang lebih sehat dan memperdayakan. Mulailah dengan kata-kata sederhana yang kamu ucapkan setiap hari. Aku sedang belajar. Aku cukup. Aku bersyukur. Kata-kata itu, jika diulang dengan niat dan kesadaran, akan membentuk jalur saraf baru dalam otakmu. Jalur ini kemudian membentuk perilaku baru yang akhirnya menjadi bagian dari identitas barumu. Proses ini bukanlah hal instan, tapi melalui pengulangan dan konsistensi, perubahan itu pasti terjadi. Tuhan memberi manusia alat ini, bahasa, pikiran, dan kesadaran, agar setiap orang bisa membentuk hidupnya sesuai kehendaknya, tanpa harus terperangkap dalam ketakutan atau kebiasaan lama. Jadi jangan menunggu momen perfect. Mulailah sekarang, tanamkan kata-kata yang memberdayakan dalam hatimu, dan biarkan Tuhan bekerja melalui kesadaranmu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Selain mempengaruhi pikiran dan tubuhmu, kata-kata yang kamu ucapkan juga membentuk perasaanmu secara mendalam. Ketika kamu terus-menerus berbicara negatif, perasaan cemas, takut, dan rendah diri akan menguat. Tapi saat kamu berbicara dengan kesadaran dan kasih, hati mulai terbuka, rasa syukur muncul, dan energi positif mengalir dalam tubuh dan jiwamu. Ini adalah bukti nyata bahwa kata bukan sekedar simbol, melainkan energi yang memiliki dampak langsung. Setiap kalimat yang diulang dengan niat akan mengubah persepsi dan mempengaruhi keputusanmu. Misalnya, saat kamu berkata, aku bisa menghadapinya. Pikiran bawah sadarmu mulai mencari solusi dan kesempatan. Saat kamu berkata, aku bersyukur dengan apa yang aku miliki. Tubuh dan pikiranmu merespon dengan ketenangan. Bahkan dalam konteks spiritual, ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap kata adalah doa dan perintah kepada diri sendiri. Tuhan memberi kita kemampuan untuk memilih kata, dan melalui pilihan itu, kita membentuk takdir kita. Maka mulailah perhatikan setiap kata yang kamu ucapkan, terutama saat sendiri, karena disitulah kekuatan transformasi terbesar bekerja. Kata-kata positif bukan hanya membangun dirimu, tetapi juga mengubah dunia di sekitarmu secara tak kasat mata. Dari sini, kamu mulai memahami bahwa perubahan besar dimulai dari hal yang tampak sederhana, berbicara dengan kesadaran,
kasih, dan niat untuk tumbuh. Saat kamu semakin sadar akan kekuatan kata-kata, kamu akan menyadari bahwa berbicara dengan baik kepada diri sendiri bukan hanya soal memotivasi, tapi juga soal menciptakan ruang aman dalam pikiranmu. Ruang aman ini adalah tempat di mana kamu bisa berpikir jernih, membuat keputusan bijaksana, dan merasa damai. Banyak orang hidup tanpa ruang ini karena mereka membiarkan kritik, keraguan, dan ketakutan memenuhi pikiran mereka. Akibatnya, mereka mudah stres, mudah putus asa, dan sering merasa tidak cukup baik. Namun, ketika kamu mulai memilih kata dengan hati-hati, kamu sedang membangun ruang mental yang kuat. Kata "aku bisa belajar" bukan sekedar kalimat, tetapi pagar pelindung yang menjaga dirimu dari serangan negatif. Kata "aku bersyukur" bukan hanya ucapan tetapi cahaya yang menerangi kegelapan batin. Dan kata "aku tumbuh setiap hari" adalah pengingat akan kemampuanmu untuk berubah. Dalam 3 hari latihan intens, kami mungkin mulai merasakan perbedaan. Jiwamu lebih tenang, energi lebih stabil, dan hatimu lebih terbuka. Tuhan telah menanamkan kemampuan ini dalam diri manusia. Kekuatan untuk memilih kata, untuk mengarahkan pikiran, dan untuk membentuk pengalaman hidup. Saat kamu sadar akan hal ini, setiap kata yang kamu ucapkan menjadi lebih dari sekedar suara. Ia menjadi doa berjalan yang membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik, damai, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kamu mungkin bertanya, bagaimana jika pikiran negatif muncul kembali setelah 3 hari latihan? Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tidak ada latihan mental yang membuat seseorang sempurna dalam satu langkah. Namun yang membedakan adalah kesadaran. Setiap kali pikiran negatif muncul, kamu tidak perlu menyerah atau merasa kalah. Sebaliknya, kamu cukup menyadarinya, mengamati tanpa menilai, dan menggantinya dengan kata yang membangun. Misalnya, ketika kamu berpikir, "Aku gagal lagi," ubah dengan lembut, "Aku belajar dari pengalaman ini." Ketika kamu merasa putus asa, ubah menjadi, "Aku sedang menemukan jalan." Dengan cara ini, kamu mulai melatih diri untuk tidak terperangkap dalam narasi lama yang membatasi. Ini adalah bentuk disiplin mental yang sangat penting, karena Tuhan memberi manusia kemampuan untuk memilih jalan pikirannya sendiri. Setiap kata positif yang kamu ucapkan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih selaras dengan kehendaknya. Dan setiap kali kamu melakukan ini secara konsisten, otak dan jiwa mulai menyesuaikan diri. Lama-kelamaan, kebiasaan lama akan digantikan dengan kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif. Transformasi ini tidak hanya tentang mengubah pikiran, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Kamu menjadi sahabat terbaik bagi hatimu sendiri, dan dari situlah segala perubahan positif lain di luar dirimu muncul secara alami. Selama proses ini, sangat penting untuk mengingat bahwa setiap kata yang kamu ucapkan adalah energi. Energi ini mempengaruhi pikiran, tubuh, dan jiwa secara bersamaan. Saat kamu mengulang kata-kata negatif, tubuhmu merespon dengan stres, hati menjadi gelisah, dan otak menjadi tegang. Namun, ketika kamu mengulang kata positif, energi yang muncul adalah ketenangan, fokus, dan keberanian. Inilah bukti nyata bahwa kata-kata bukan sekedar bunyi, melainkan alat penciptaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan memberi manusia kemampuan untuk memilih kata agar dapat membentuk realitasnya sendiri. Jadi setiap kali kamu memilih kata yang membangun, kamu sedang menciptakan getaran positif dalam dirimu dan lingkungan sekitarmu. Dalam 3 hari latihan intens, jika kamu benar-benar konsisten, kamu akan mulai merasakan perubahan kecil namun signifikan. Cara berpikir lebih jernih, tubuh lebih rileks, dan hati lebih damai. Saat hal ini terjadi, kamu akan menyadari betapa sederhana namun kuatnya alat yang telah Tuhan berikan. Kata adalah sarana untuk menghubungkan pikiran dengan realitas. Dan dengan memilih kata dengan bijak, kamu sedang membentuk takdirmu sendiri. Ini adalah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu membutuhkan usaha yang rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, niat,
dan konsistensi dalam berbicara kepada diri sendiri dengan kasih dan keyakinan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kata-kata yang kamu pilih tidak hanya mempengaruhi dirimu saat ini, tetapi juga membentuk masa depanmu. Pikiran bawah sadar menilai setiap kata yang kamu ucapkan sebagai perintah dan akan bekerja sesuai itu. Jika kamu terus mengatakan "aku tidak bisa", maka pikiran bawah sadar mulai membentuk pola yang menahan kemampuanmu. Tapi jika kamu berkata "aku mampu belajar dan berkembang", maka secara bertahap otak dan jiwa akan menyesuaikan diri dengan perintah itu. Inilah inti dari memprogram ulang pikiran melalui kata. 3 hari latihan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal. Awal dari kehidupan baru yang selaras dengan kehendak Tuhan dan penuh potensi. Tuhan memberi manusia kata sebagai alat penciptaan yang paling kuat. Dengan kata, kita bisa menyalakan semangat, menyembuhkan luka, dan mengubah jalannya hidup. Dan ketika kamu menyadari kekuatan ini, setiap kata yang keluar dari mulutmu atau pikiranmu menjadi penting. Kamu mulai menjaga dirimu sendiri dengan lebih baik, memilih bahasa yang memberdayakan, dan menolak bahasa yang merusak. Begitu kesadaran ini menjadi kebiasaan, kehidupanmu akan berubah secara alami. Lebih tenang, lebih fokus, lebih damai, dan lebih produktif. Semua ini dimulai dari keberanian untuk berbicara dengan niat dan kasih, meski hasilnya belum terlihat pada awalnya. Akhirnya, setelah melalui 40 paragraf ini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyimak dan berkomitmen untuk memprogram ulang pikiranmu dengan kata-kata yang penuh kesadaran. Perjalanan ini bukan hanya tentang membaca atau mendengar, tetapi tentang melakukan, berbicara kepada diri sendiri dengan niat dan kasih setiap hari. Jika kamu merasakan manfaat dari naskah ini, aku mengajakmu untuk mendukung channel ARS Pandangan Hidup dengan menekan tombol subscribe dan membagikan komentar di bawah tentang pengalamanmu selama memulai latihan 3 hari ini. Dengan begitu, kamu tidak hanya menguatkan dirimu sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan cara untuk memprogram ulang pikirannya melalui kata-kata positif. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pondasi bagi kehidupan yang lebih damai, kuat, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Teruslah berbicara dengan kasih, teruslah berlatih kesadaran, dan biarkan kata-kata positif menuntun Anda menuju perubahan nyata. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah berkomitmen, dan selamat memulai perjalanan transformasi mentalmu. Jangan lupa subscribe channel RS Pandangan Hidup, beri komentar penganananmu, dan sebarkan inspirasi ini, agar semakin banyak orang bisa memprogram ulang pikirannya menjadi lebih positif, produktif, dan selaras dengan kehidupan yang Tuhan ridhoi.